Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman, Islam dan takwa, serta nikmat usia, sehingga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Semoga serangkaian ibadah yang mengiringi pada bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah dengan penerimaan yang sempurna. Mudah-mudahan semua ini menjadikan ridha Allah, menjadikan rahmat Allah, serta maghfirah Allah yang turun kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang manusia yang paling sempurna, yang paling pantas dijadikan suri toladan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tentu kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, di mana di dalamnya memiliki banyak sekali keutamaan. Di dalamnya juga memiliki banyak rahmat serta ampunan Allah. Maka jangan sampai puasa kita akan sia-sia dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya tidak berkurang, maka sebaiknya kita hindari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Yang pertama, pada siang hari tidak diperbolehkan memasukkan sesuatu apapun ke dalam salah satu 9 lubang yang kita miliki. Apabila sedang berpuasa kemudian kita memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari 9 lubang dengan sengaja, telinga, hidung, mata, mulut, kubul ataupun dubur, maka batallah puasa kita. Yang kedua, yang menyebabkan batalnya puasa yaitu berhubungan suami istri pada saat berpuasa. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ini pengantin baru ya Rasulullah. Apakah siang hari kami boleh berkumpul suami istri?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Shadaqallahul azim al-ayah. Artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Al-ayah surat Al-Baqarah ayat 187. Berdasarkan ayat tersebut, maka bercampur dengan istri jika siang hari haram hukumnya dan halal pada malam hari. Jika melanggar, maka harus mengganti puasa yang ditinggalkan dan melaksanakan puasa kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Apabila kita sedang berpuasa, maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kita muntah. Jika kita muntah dengan sengaja, maka batallah puasa kita. Yang keempat, keluar nutfah atau air mani dengan sengaja. Jika seorang laki-laki tidur siang dan mimpi basah atau keluar air maninya, maka puasanya tidak batal karena hal ini tidak disengaja. Akan tetapi tetap harus mandi wajib. Yang kelima, haid, nifas atau wiladah bagi wanita. Haid, nifas, dan wiladah, hal ini menyebabkan puasa wanita ini menjadi batal karena syarat sahnya puasa adalah suci dari haid. Yang keenam, gila atau hilang akal. Gila atau hilang akal juga menyebabkan batalnya puasa kita karena akal yang sehat menjadi salah satu syarat wajib puasa. Jika seorang akalnya tidak sehat, maka dirinya tidak wajib melakukan puasa. Yang ketujuh adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Murtad atau keluar dari Islam menjadi batal puasanya karena Islam menjadi syarat wajib dan menjadi syarat sahnya puasa. Jadi jika kita keluar dari Islam, maka tidak wajib untuk melakukan puasa. Itulah hal-hal yang menyebabkan puasa kita menjadi batal. Ada hal-hal lain yang menyebabkan puasa kita berkurang pahalanya atau bahkan hilang sama sekali. Yang pertama, melewatkan sahur. Sahur adalah ibadah sunnah yang memiliki kedudukan penting dalam puasa Ramadan karena mengandung keberkahan. Meskipun puasa tetap sah tanpa melakukan sahur, tetapi seseorang ini telah kehilangan keberkahan yang sudah Allah tetapkan. Yang kedua, tidur sepanjang hari. Tidur saat berpuasa memang dianggap sebagai ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya adalah doa yang mustajab, pahala amalannya pun akan dilipat gandakan. Hadis riwayat Baihaqi. Namun bukan berarti seseorang dianjurkan untuk tidur sepanjang hari dan melewatkan kesempatan beramal. Hadis ini lebih merupakan perumpamaan bahwa tidur lebih baik daripada melakukan maksiat atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak puasa kita. Yang ketiga, bergunjing. Bergunjing membicarakan keburukan orang lain merupakan dosa besar yang dilarang dalam Islam. Maka ketika kita sedang melakukan puasa,
hendaknya kita menahan diri untuk tidak bergunjing dan menahan diri dari segala bentuk dosa. Yang keempat, berdusta atau berbohong. Berdusta atau berbohong ini merupakan salah satu yang juga dapat mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan selalu mengerjakannya, maka Allah tidak akan memedulikan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa berbohong bukan hanya dosa dalam keadaan biasa, tetapi lebih bahaya saat dilakukan dalam kondisi berpuasa. Karena bertentangan dengan esensi puasa itu sendiri, yaitu menjaga diri dari segala bentuk keburukan. Yang kelima, berkata kotor dan mengumpat. Berkata kotor dan mengumpat ini menjadi juga salah satu hal yang menyebabkan berkurangnya pahala puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, bila kalian berpuasa, janganlah berbuat rafas. Hadis riwayat Bukhari. Kata rafas dalam hal ini diartikan sebagai satu bentuk perbuatan maksiat, termasuk ucapan-ucapan kotor, kasar, dan tidak pantas. Yang keenam, bersikap sombong. Bersikap sombong selama menjalankan puasa Ramadan akan berdampak buruk pada nilai ibadah yang dilakukan tanpa disadari. Sikap ini bisa membuat seorang kehilangan pahala puasanya. Kesombongan menjadikan seseorang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila yang seharusnya mendekatkan diri kepada Allah justru menjadi sia-sia. Oleh karena itu, bagi siapapun yang merasa telah bersikap sombong selama berpuasa, dianjurkan untuk segera bermuhasabah agar ibadahnya tetap diterima dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sudah kita sampaikan beberapa hal yang menyebabkan batalnya puasa dan mengurangi pahala puasa kita. Marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.